Tak akan bisa rela, bisa ridho dengan takdir-takdir Tuhannya. Kenapa? Karena kita tak bertuhan selama ini. Tentunya yang bisa kita terima adalah ketetapan diri kita sendiri. Af'al diri kita sendiri. Yang selama ini seolah-olah kita yang berkuasa atas diri kita sendiri. Kita merasa bisa menjaga, kita merasa bisa memelihara, kita merasa bisa mencukupi, kita merasa bisa mengatur-atur diri kita sendiri. Mana mungkin kita mau diatur oleh Allah, karena kita selama ini sudah terkunci mati hatinya, karena kita menutup diri dari Allah. Kita sendiri yang mengunci mati hati kita. Kenapa? Karena kita menutup diri kepada Allah, tidak mau kembali kepada Allah. Salahnya siapa? Yo salahi dewe. Salahnya sendiri-sendiri. Karena kita tak mau dituhani oleh Tuhan, kita mengadakan Tuhan yang kita pahami sendiri. Dikira sholat itu Tuhan, dikira ibadah itu Tuhan, dikira perbuatan baiknya itu Tuhan. Kok dimulia-muliakan, kok diagung-agungkan, dijadikan berhala-berhala, dijadikan perhiasan-perhiasan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Sehingga kita gampang menilai-nilai orang lain, sehingga kita gampang ngomong-ngomongi orang lain, sehingga kita mudah menyanjung-nyanjung diri kita sendiri. Itulah fahsya wal mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena kita belum masuk agamanya Allah, karena kita belum Islam, karena hati kita belum selamat menuju Allah. Bagaimana mungkin bisa bersyahadat? Bagaimana mungkin bisa sholat? Bagaimana mungkin bisa zakat? Bagaimana mungkin bisa puasa? Bagaimana mungkin bisa haji di sisi Allah? Kenapa? Karena semua itu bila dilakukan dengan benar, al-hajjul mabruru laisa jaza'u lahu illal jannah. Jadi haji itu apa sih? Kok endingnya masuk ke dalam surganya Allah? Karena hatinya sudah tidak mensekutukan Allah lagi dengan dirinya. Itulah orang-orang yang Islam di sisi Allah, ya, bukan di sisi manusia dan di sisi KTP. Jadi yang bisa mengetahui bahwa dirinya itu sudah Islam ataukah masih kafir itu ya diri kita masing-masing. Kita tak bisa menuduh orang lain itu kafir, agama lain itu kafir. Wong kita sendiri masih kafir, kok ngomongi orang kafir? Berarti bila kita masih memandang orang kafir, berarti diri kita sendirilah yang tertuduh. Akan tetapi bila diri manusia kita sudah Islam di sisi Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah ketika engkau serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itu loh Islam. Bukan Islam ala manusia, tapi Islam ala Tuhan. Islam kembali menyelamatkan diri dari huru haranya manusia. Islam mengembalikan diri kita dari azab dan siksa yang pedih, yang mana kita selama ini hanya kumpul dengan iblis dan setan di dalam kehidupan ini. Jadi cara hijrahnya baiat, maknanya penggalah dirimu sendiri. Baiatlah dirimu sendiri.
Bila Anda tidak bisa baiat diri sendiri, ya cari guru untuk membaiat Anda. Bila Anda membaiat diri Anda sendiri, maka Anda akan tersesat, tak akan pernah bisa. Akhirnya setan yang menjadi gurunya, sehingga kita merasa paham di dalam ilmu ketuhanan, sehingga kita merasa mulia di dalam ilmu ketuhanan. Kenapa? Karena kita merasa bisa baiat sendiri. Maka dari itu carilah guru pembimbing agar tidak tersesat baiatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika manusia merasa paham, ketika manusia merasa dirinya bisa membaiat dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah pengakuannya tambah gede, tambah besar. Kalau hidup ini Allah, kan berarti aku Allah. Kalau orang tidak memahami kalau aku ini Allah, berarti kafir. Dengan begitulah manusia mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Kenapa? Karena belum Islam di sisi Allah. Karena hawa nafsunya, iblis dan setannya membimbing, mengarah, kelihatannya mendekat kepada Allah. Maka sebenarnya tambah jauh dari Allah. Kenapa? Karena manusianya merasa lebih paham daripada orang lain. Karena manusianya merasa lebih mengerti daripada orang lain, berarti masih ada diri manusianya dan diri orang lain. Beda dengan inna dina indallahil Islam. Bila sudah kembali kepada Allah, bila sudah selamat di sisi Allah, maka manusianya sudah tak bisa memandang diri manusianya lagi. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas manusianya. Bila manusianya sudah tidak bisa memandang diri manusianya lagi, mana mungkin manusia itu bisa menilai-nilai orang lain. Bisa mengkafir-kafirkan orang lain, mensesat-sesatkan orang lain, sedangkan dirinya sudah kembali kepada Allah, dan sedangkan orang lain itu di dalam lindungan dan di dalam pemeliharaan Allah. Itulah orang-orang yang benar-benar Islam, yang mana menyaksikan pagelaran dunia ini hanya enjoy saja. Sudah tak ada kesalahan, sudah tak ada keburukan lagi. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan, kesempurnaan Tuhan saja yang ada. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Allah, bukan manusianya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah apa yang kita kaji hari ini sebagai pengingat atau sebagai penentu di dalam diri kita masih kafirkah atau kita sudah Islam, menyelamatkan diri kepada Allah dari jeratan-jeratan diri kita sendiri. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah, selalu di dalam pertolongan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.